warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Bu Nur Hasanah selaku Guru Mapel Sejarah Indonesia. Baiklah, berdiri di sini kelompok kami akan mempresentasikan mading tentang perjanjian Home Royal yang berbentuk video. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Chelsea Alivia selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Karsula. Perkenalkan, nama saya Santi. Baiklah, materi yang pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Perjuangan bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan tidaklah mudah. Sejak dibacakannya naskah proklamasi oleh Insinyur Soekarno yang kemudian menjadi Presiden pertama Indonesia, rakyat masih harus berusaha keras agar kemerdekaan tersebut diakui oleh negara asing dan lepas dari cengkraman Belanda. Bahkan para tokoh bangsa pun masih berjuang sekuat tenaga agar Belanda dapat membebaskan pengaruh kekuasaannya kepada Indonesia melalui jalur diplomasi. Salah satu cara yang ditempuh tokoh bangsa adalah melakukan perjanjian dengan pihak Belanda. Dari banyaknya perjanjian yang tertunda pasca demokrasi, perjanjian Royal menjadi salah satu bentuk perjuangan Indonesia. Perjanjian Royal ini menjadi salah satu dari sekian banyaknya rangkaian perjanjian dan perundingan yang dilakukan oleh antara Indonesia dan Belanda dalam sejarah pasca kemerdekaan tahun 1945. Sebelumnya, Indonesia sebenarnya sudah 2 kali menempuh jalur diplomasi. Diplomasi ini melalui perjanjian Linggarjati yang terjadi pada tahun 1946 dan perjanjian Renville pada tahun 1948. Namun, mengkhianati perjanjian tersebut dan kerapnya menimbulkan kerugian baru bagi bangsa Indonesia. Lanjutlah materi yang kedua yang akan dibacakan oleh Santi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Chelsea. Perundingan Royal adalah salah satu perundingan yang memakan waktu lama dalam perumusannya. Perundingan ini dimulai sejak 14 April 1945 dan baru selesai serta disepakati dan ditandatangani pada 7 Mei 1949. Perjanjian ini dilaksanakan di Hotel des Indes, Jakarta. Nama perjanjian Royal ini diambil dari 2 nama tokoh yang menjadi pemimpin degradasi dua belah pihak, yakni Indonesia dan Belanda. Saat itu, Indonesia diwakilkan oleh Muhammad Rouh sebagai pemimpin degradasinya, sedangkan Belanda mengirimkan Herman van Rossum sebagai degradasi untuk perundingan tersebut. Adapun maksud dari dilaksanakannya perundingan dan perjanjian ini adalah guna menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia secara diplomasi sebelum dilaksanakannya konferensi meja bundar pada tahun yang sama dan perundingan pun berjalan dengan alot, bahkan sampai harus menghadirkan Muhammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Saat itu Muhammad Hatta sedang berada di pengasingan di Bangka dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX ada di Yogyakarta. Harus turut hadir dalam perjanjian yang berlangsung di Jakarta tersebut. Kehadiran Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini guna mempertegas sikap kekuasaannya kepada pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta, di mana saat itu Sultan mengatakan Yogyakarta is the Republik Indonesia, atau yang berarti Yogyakarta adalah bagian dari Indonesia. Setelah itu, akhirnya Indonesia pun dapat kembali menjalankan pemerintahannya yang sebelumnya sempat berhenti karena adanya agresi militer Belanda II. Para pemimpin pemerintahan yang kala itu ditawan Belanda juga akhirnya dibebaskan dan dipulangkan ke Yogyakarta. Kala itu Yogyakarta menjadi ibu kota sementara dari pemerintahan Republik Indonesia. Perjanjian Royal ini pun membuka peluang bagi Indonesia dalam gelaran konferensi meja bundar atau KMB
sebagai salah satu upaya dalam pengakuan kedaulatan Indonesia dari Belanda. Baiklah, terima kasih Santi. Lanjut ke materi yang ketiga yang akan dibacakan oleh Kak Sila. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Santi. Isi dari perjanjian Romroyan yaitu ada dua. Ada isi perjanjian delegasi Indonesia dan ada isi perjanjian dari delegasi Belanda. Isi perjanjian delegasi Indonesia yaitu Indonesia akan memerintahkan angkatan bersenjatanya untuk menghentikan segala aktivitas perang gerilya. Yang kedua, pemerintahan Indonesia meminta Belanda hadir dalam konferensi meja bundar di Den Haag. Yang ketiga, Indonesia dan Belanda akan bekerja sama mengembalikan ketertiban, keamanan, dan menjaga perdamaian bangsa Indonesia. Selanjutnya ada isi dari delegasi Belanda. Yang pertama, pemerintahan Belanda menyetujui pemerintahan Indonesia kembali ke Yogyakarta. Yang kedua, pemerintahan Belanda membebaskan tanpa syarat semua tahanan politik. Yang ketiga, pemerintahan Belanda menyetujui Republik Indonesia merupakan bagian dari negara Indonesia Serikat. Yang keempat, pemerintahan Belanda menyetujui KMB atau Konferensi Meja Bundar diadakan secepatnya setelah pemerintahan Indonesia. Agresi militer Belanda II memberikan tekanan dunia internasional yang berdampak serius pada pemerintahan Belanda kala itu. Terbukti, akhirnya Belanda menyetujui perundingan baru dan menghasilkan perjanjian Romroyan. Selain itu, Belanda juga akhirnya menepati semua janji dan kesepakatan yang telah dibuatnya dengan pihak pemerintahan Belanda. Pada akhirnya, pemerintahan Republik Indonesia pun dikembalikan ke Yogyakarta, tepatnya pada tanggal 24 Juni 1949. Setelah itu, pasukan Belanda yang sebelumnya menduduki Yogyakarta ditarik mundur pada tanggal 1 Juli 1949. Pada tanggal 6 Juli 1949, Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta dikembalikan ke Yogyakarta setelah diasingkannya di Pulau Jawa. Padahal sebelumnya Muhammad Hatta telah menunjuk Syarifuddin Prawira Negara sebagai Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI pada tanggal 22 Desember 1948. Selanjutnya pada tanggal 13 Juli 1949, Muhammad Hatta mengesahkan perjanjian Romroyan tersebut. Dan terakhir, yaitu pada tanggal 3 Agustus 1949, gencatan senjataan antara Belanda dan Indonesia dimulai dari Jawa dan Sumatera. Kemudian konferensi meja bundar pun mencapai seluruh kesepakatan dalam pertemuan tersebut, kecuali masalah Papua dan Belanda. Terima kasih. Kami akhiri